Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa walidayya wal muslimina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu utawi cawangan as-saniyata asyrota kang kaping 12. Iku ar-raja'u ngarep-arep li rahmatillahi ta'ala maring welas asih Allah ta'ala. Qala wis dawuh sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala, kul dawuh sira hei Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ibadi duh kawula ingsun, alladzina rupane wong akeh, asrafu kang padha ngliwati pelanggaran sapa alladzin ala anfusihim ing atase awak dhewene alladzin. La taqnatu ojo putus asa, ojo ngrasa pegot sapa sira, atau bisa la taqnatu ojo putus asa sapa sira kabeh, la taqnatu ojo buta arepan sapa sira kabeh min rahmatillahi saking welas asih Allah. Qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru utawi wong kang lacut, ar-roji kang ngarep-arep li rahmatillahi ta'ala maring welas asih Allah ta'ala, iku aqrabu luwih parek ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala minal abidi tinimbang saking wong ahli ibadah al-muqniti kang duwen kang rasa pegot. Al-hadis au kamakol. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya cabangan iman yang nomor 12 yaitu sifat, yaitu roja. Apa itu roja? Roja itu pengharapan. Setelah kita membahas tentang sifat khauf, takut kepada Allah, nah sekarang membahas tentang roja atau pengharapan. Jadi seorang yang muttaqin, orang yang takwa, itu minimal harus mempunyai dua komponen ini. Harus mempunyai sifat khauf, takut kepada Allah, dan juga harus mempunyai sifat roja. Kenapa kok di situ mempunyai, harus dua-duanya itu kita miliki? Karena yang namanya khauf tanpa ada roja, kita nanti dalam menjalankan apapun itu tidak ada pengharapan atau takut untuk meminta pengharapan yang lebih baik daripada apa yang telah dilakukan. Sehingga ketika tidak ada pengharapan, nanti pada akhirnya manusia akan selalu berputus asa dalam menjalani sebuah hidup. Begitu juga sebaliknya, kita mempunyai pengharapan tetapi tidak diimbangi dengan sifat khauf, ya nantinya kita akan pengharapan yang nanti akan kita realisasikan secara keinginan kita lah, ini yang berbahaya. Nah,
Jadi orang yang takwa itu harus mempunyai satu sifat khauf, yang kedua itu roja, sifat takut kepada Allah dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat roja ini sebagaimana yang telah didawahkan oleh Allah, Kul, wahai hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang telah melebihi batas kewajaran dalam menjalani sebuah perbuatan, dalam menjalani perbuatan atau melakukan sesuatu tetapi lebih melebihi batas kewajaran. Dalam menjalankan kemaksiatan itu, Masya Allah, tiada hari tanpa maksiat, tiada hari tanpa molimo, tiada hari tanpa mabok-mabokan, tiada hari tanpa mencuri, tiada hari tanpa korupsi, tiada hari tanpa bermain wanita, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang memang melebihi batas kewajaran manusia. Nah, di sini oleh Allah itu diingatkan, hai orang-orang yang telah melebihi batas kewajaran atas diri mereka sendiri, janganlah kalian itu putus asa dari belas kasihannya Allah. Dari belas kasihannya Allah. Dan juga dikuatkan oleh dawuh Nabi, seorang yang jahat, orang yang lacut, orang yang selalu berbuat maksiat, yang mengharap belas kasihan dari Allah, itu lebih dekat kepada Allah daripada orang yang beribadah tetapi dia merasa putus harapan dari belas kasihannya Allah. Nah, ini kita apabila dalam menjalani sebuah kehidupan di dunia ini selalu bermaksiat dan bermaksiat, itu masih ada harapan untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertaubat. Jadi ada ungkapan lain, tobatnya seorang pemuda yang melakukan maksiat itu lebih baik daripada tobatnya orang tua. Karena tobatnya manusia, orang yang masih muda, itu tobat yang memang dengan sekuat tenaga ketika dalam masa produktif untuk melakukan sesuatu apapun, dia berani mengekang hawa nafsunya untuk tidak kembali melakukan perbuatan maksiat. Nah, sedangkan kalau orang tua itu kan secara umum orang tua itu pemikirannya ya harus nyuwiji akan maring Gusti Allah, selalu beribadah kepada Allah yang nantinya untuk bekal ketika sowan wonten ngarsonipun Gusti Allah. Nah, ini jadi orang yang lacut, orang yang orang yang selalu berbuat maksiat, tapi di dalam hatinya itu masih butuh belas kasihan Allah, itu lebih baik, lebih dekat kepada Allah daripada orang yang setiap hari ibadah tetapi di dalam hatinya itu ragu dengan belas kasihan Allah. Jangan-jangan nanti saya diberi siksa dan sebagainya.
atau jangan-jangan. Ketika muncul jangan-jangan itulah yang nanti menimbulkan sifat suudzon kepada Allah. Nah, sifat suudzon itulah yang nantinya menutup mata hati kita untuk melihat belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, bagi kawula muda, ketika sebuah problema yang dialami itu sangat berat untuk dipikul oleh kita sendiri, ayo bareng-bareng munajat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, DP kepada Allah dengan cara menjalankan ibadah, ya, membaca istighfar kepada Allah. Dan setelah kita membaca istighfar, kita mengharap apa yang telah kami lakukan itu diampuni oleh Allah, dan apa yang sedang kami alami itu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti putus asa itu akan meninggalkan dari hati kita. Makanya putus asa itu sangat berbahaya di dalam kepribadian seseorang. Apabila seseorang itu sudah merasa putus asa dengan apa yang mereka alami, ya nantinya ketika memang tidak mempunyai keimanan sama sekali di dalam hatinya, kan di situ tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa roja, pengharapan, yang nantinya akan menimbulkan keputusasaan. Nah, karena di situ menimbulkan keputusasaan pada hati dirinya atau pikiran orang tersebut itu berkecamuk dan ibaratnya itu semrawut, akhirnya apa yang akan dia lakukan, ya walaupun di situ menghabisi nyawanya sendiri, itu akan sangat mudah, karena di dalam hatinya itu kosong tentang bahwa Allah sebenarnya itu maha belas kasihan kepada hamba-hambanya. Makanya dalam Al-Quran, wala tai'asu mir rahmatillah innahu la yai'asu mir rahmatillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah, belas kasihan Allah. Maka sesungguhnya tidak akan merasa putus asa kecuali bagi mereka-mereka yang memang kufur kepada Allah. Lah, makna kufur ini dimaknani kufur nikmat, tidak bisa melihat apa yang dialaminya itu berupa nikmat karena sudah putus asa dulu. Ingat di dalam surat Al-Insyirah, Alam Nashrah, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Di dalam ada kesusahan, di situ ada kemudahan. Nah, itu banyak sekali dawuh-dawuh Allah untuk memotivasi kita agar memang selalu kuat hati untuk tidak berputus asa dalam menjalani sebuah kehidupan. Adapun yang telah berlalu, biarlah berlalu. Lembaran baru, maka tekadkan suatu iktikad yang bagus bahwa saya harus berubah dari masa lalu yang kelam menjadi masa depan yang bersinar, yaitu tentunya dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan mempunyai pengharapan bahwa belas kasihan Allah itu lebih luas daripada apa yang kita rasakan. Pemirsa yang budiman dirahmati oleh Allah, demikian apa yang bisa kami sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.